Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Raffi Andri Putra Dinata. Di samping saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Adi Lari Hadadulais. Perkenalkan, nama saya Kapiden Padra. Di sini kami akan menjelaskan materi tata nama dan persamaan reaksi kimia. Pertama-tama, setiap rumus kimia mempunyai nama dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dan disebut tata nama senyawa. Dengan mengetahui rumus kimia, kita dapat menuliskan zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya dalam suatu persamaan reaksi. Tata nama sistematik dari senyawa kimia disusun dan diatur oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry atau Organisasi Internasional Kimia Murni dan Terapan. Penerapan tata nama senyawa kimia meliputi senyawa-senyawa biner, poliotomik, dan ionik. Satu, ada tata nama senyawa biner yang terdiri dari atom logam dan non-logam. Suatu senyawa dapat tersusun atas dua atau lebih unsur kimia. Satu, tata nama senyawa biner yang terdiri dari atom logam dan non-logam. Suatu senyawa dapat tersusun atas dua atau lebih unsur kimia. Berikut tata nama senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam. Nama senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur senyawa biner menggunakan akhiran ida. B. Unsur logam kation disebutkan terlebih dahulu diikuti unsur non-logam anion. C. Jumlah unsur yang menyusun senyawa tidak berpengaruh terhadap penamaan senyawa. Contohnya KCl, kalium klorida, NaCl, natrium klorida, MgL2, magnesium iodida, MgO, magnesium oksida, Na2S, natrium sulfida. D. Jika kation berasal dari logam yang memiliki jumlah muatan lebih dari satu, maka di belakang nama logam dituliskan muatan ion dalam kurung dengan tulisan Romawi, dilanjutkan dengan nama non-logam diberi akhiran ida. Contohnya FeCl2 besi 2 klorida, FeCl3 besi 3 klorida, CuO tembaga 2 oksida. 2. Tata nama senyawa biner yang terdiri dari atom non-logam dan non-logam. Senyawa biner dari non-logam dan non-logam disebut dengan senyawa kovalen biner. Contohnya HCl, hidrogen klorida. B. Tata nama senyawa kovalen biner. Tata nama senyawa kovalen biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur saja dalam ikatan kovalen. Aturan dalam pemberian nama senyawa kovalen biner. 1. Ada penulisan unsur pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Penulisan unsur pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutan tertentu. B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, L, Br, Cl, O, dan F. Contoh, beberapa jenis anion, ion negatif, ditulis menggunakan ketentuan tertentu. Biloxnya adalah ini satu unsurnya F, Cl, Br, dan L. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kapiden. Mukanya nggak kelihatan. Tata nama senyawa poliotomik. Senyawa polioatom dibentuk oleh lebih dari dua atom yang berbeda. Pada umumnya senyawa ini dibentuk oleh ion-ion poliotomik. Ion-ion poliotomik ini terdiri dari adalah ion-ion yang terdiri atas dua atom atau lebih yang terkait bersama, umumnya dijumpai tersusunan atas unsur-unsur non-logam. Nih contohnya di sini ya guys ya. Nama senyawa ion. Poliotomik adalah gabungan nama kation nama anion dan angka indeks tidak disebut senyawa ion. Bersifat netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Contoh NaClO natrium
hipoklorit. E. Tata nama asam dan basa. Tata nama asam merupakan pemberian nama senyawa yang membentuk karena senyawa berikut dengan berikatan dengan kation H+. Antara dalam aturan dalam pemberian asam, satu, asam memiliki kation H+ dalam senyawa sehingga ditulis depan. 2. Kation H+ biasanya tidak ditulis hidrogen melainkan asam. Contoh H2SO4 asam sulfat. F. Tata nama senyawa organik. Tata nama senyawa organik adalah tata nama senyawa karbon dan sulfat tertentu dan dituliskan dengan sifat tertentu dan ditulis dengan nama lazim. Nih, gambarnya di sini gini. G. Berikutnya Persamaan. akan dibacakan oleh saya sendiri. G. Persamaan reaksi. Kita mengenal perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contoh perubahan kimia yang dapat diamati di lingkungan kita yaitu kayu bakar menjadi arang dan besi berkarat. Reaksi kimia dapat diamati karena adanya perubahan dari warna zat mula-mula. Selain perubahan warna, ada gejala lain yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia, yaitu perubahan wujud, suhu, adanya gas, atau terbentuknya endapan. Persamaan reaksi didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Dalam reaksi kimia terdapat zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi. Dalam menuliskan persamaan reaksi, rumus kimia reaksi dituliskan di ruas kiri dan rumus kimia hasil reaksi dituliskan di ruas kanan. Antara kedua ruas itu dihubungkan dengan tanda panah yang menyatakan arah reaksi kimia. Persamaan reaksi menunjukkan perubahan jenis dan jumlah atom-atom yang bereaksi, serta hasil reaksinya. Persamaan reaksi digunakan untuk mempersingkat penulisan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan proses reaksi kimia. Contoh, logam magnesium bereaksi dengan gas klorin untuk membentuk magnesium klorida. Persamaan reaksinya adalah magnesium plus klorin, magnesium klorida, atau dapat dituliskan dengan rumus kimia menjadi Mg plus Cl2 dengan MgCl2. Hal-hal yang digambarkan dalam persamaan reaksi adalah rumus kimia zat-zat reaksi atau reaktan di sebelah kiri, tanda panah, dan zat-zat hasil reaksi atau produk di sebelah kanan tanda panah. Anak panah dibaca yang artinya membentuk atau bereaksi menjadi wujud atau keadaan zat-zat reaksi dan hasil reaksi ada 4 macam, yaitu gas, cairan, liquid atau L, zat padat, solid atau S, dan larutan, aqueous atau AQ. Bilangan yang mendahului rumus kimia zat-zat dalam persamaan reaksi disebut koefisien reaksi. Koefisien reaksi diberikan untuk menyetarakan atom-atom sebelum dan sesudah reaksi. Selain untuk menyetarakan persamaan reaksi, koefisien reaksi menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Misalnya, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air sebagai berikut. Reaksi atau reaktan hasil reaksi atau produk: 2H2 atau G plus O2 G 2H 2O L. Jadi koefisien H2 sama dengan 2 koefisien O2 sama dengan 1 koefisien H2O sama dengan 2. Reaksi atau reaktan hasil produk. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, berarti 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul H2O. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari koefisien pecahan karena dapat memberi pengertian seolah-olah ketika materi ke atom atau molekul dapat dipecah. Ketentuan bersama reaksi: A. Jumlah atom-atom reaktan dan produk harus sama dan tidak boleh ada satu atom pun yang hilang. B. Setelah rumus unsur atau senyawa reaktan atau produk ditulis wujud zat sewaktu reaksi. Jika berwujud padat ditulis S atau solid, jika berwujud cair ditulis L atau liquid, jika berwujud gas ditulis G atau gas, jika berbentuk larutan ditulis IQ atau aqueous. Contoh, logam natrium bereaksi dengan air membentuk larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen NaS plus H2OL jadi NaOH HQ plus H2 atau G. H. Pencitraan reaksi.
Suatu kesamaan reaksi dikatakan benar jika memenuhi hukum kimia, yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus setara, baik jumlah zat maupun muatannya. Banyak reaksi dapat diserahkan dengan jalan mencoba atau menebak, akan tetapi sebagai permulaan dapat mengikuti langkah berikut. 1. Pilihlah rumus kimia yang paling rumit. 2. Zat-zat yang lain tetapkan koefisien sementara dengan huruf. 3. Setarakan dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. 4. Setarakan unsur lainnya. Penyetaraan reaksi adalah menyamakan jumlah atom di kiri dan kanan. Persamaan reaksi agar menentukan koefisien reaksi tersebut. Contoh, reaksi berikut sebelum setara CaOH 2 Q plus H3PO4 Aq menjadi Ca3PO4 2Aq plus H2O. Maka dalam penyetaraan reaksi: 1. Tentukan atom-atom yang belum setara. 2. Setarakan atom dengan urutan kation, anion, hidrogen, lalu oksigen. 3. Selain itu, tetapkan salah satu zat apapun untuk memiliki koefisien tetap dan yang lain memiliki koefisien sementara untuk mempermudah penyetaraan. Penyetaraan hasil reaksi 3 CaOH2 Aq plus 2 H3PO4 Aq menjadi Ca3PO4 2 Aq plus 6 H2O. Perbandingan koefisien reaksi di atas adalah 3 banding 1 banding 3 banding 2 banding 1 banding 6. Dengan total atom Ca telah setara atau total 3, atom P telah setara total 2, atom H telah setara total 12, atom O telah setara total 14. Berikut adalah contoh penyetaraan reaksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh soal persamaan reaksi kimia. 1. Logam aluminium dioksida oleh oksigen membentuk aluminium oksida. Persamaan reaksi yang benar adalah A. 4Al plus 3O2 jadi 2Al 2O3. B. 4Al sama dengan menjadi 3O2 plus 2Al 2O3. C. 4Al 2O3 menjadi 3Al plus 2O2. Lalu B. 4Al 2O3 plus 2O2 menjadi 2Al. E. 4Al plus 2O3 menjadi 2Al3. Jawaban reaksi A. ALS plus BO2 menjadi CAl2O3. Kita misalkan C sama dengan 1. Jumlah Al kanan sama dengan 2, maka Al di kiri harus 2 sehingga A sama dengan 2. Jumlah O di kanan sama dengan 3, maka O di kanan sama dengan 3 per 2 sehingga B sama dengan 3 per 2. 2. ALS plus 3 per 2 O2 G menjadi 1 AL2 O3 dengan S atau S. Keseluruhan reaksi kita kalikan 2, 4ALS plus 3O2 jadi 2AL2 O3 S, maka jawaban kita adalah A. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.